Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arab wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Alhamdulillah kami para alim, para ulama, para sesepuh, para masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid As-Sakinah perumahan Mojokerto Indah beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih dapat melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, dimulai dengan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, dan insyaallah kita akhiri dengan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penasihat dan kita semasa umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau pada kiamat nanti. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir dan kita masih membahas surah Al-Baqarah. Sekarang memasuki ayat 21. Tapi sebelum kita membahas ayat ini, saya ingin kembali menyampaikan kabar gembira yang datangnya dari Rasulullah SAW dalam hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wa basama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul sekelompok orang di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tadi masjid seperti ini. Kemudian yatluna kitab Allah, orang yang berkumpul itu membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari atau mengkaji isinya. Seperti yang kita lakukan ini. Kita baca Al-Quran, kita pahami sama-sama isinya. Apa kata Rasulullah kalau ada orang berkumpul di masjid baca Al-Quran dan mempelajari isinya? Kata Rasulullah, "Illa nazalat 'alaihimus sakinah," maka kelompok itu, orang-orang yang berkumpul di masjid dan mengkaji Al-Quran itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhur rahmah, kemudian diliputi rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafatzhumul malaikah, dan dikelilingi malaikat. Kita ini dikelilingi malaikat atas perintah Allah untuk menjaga kita. Kemudian yang terakhir ini akan kita dapatkan di akhirat. Wa dzakarallahu fi man 'inda, kemudian Allah akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang berkumpul di masjid mengkaji Al-Quran, disebut-sebut dan dibangga-banggakan di hadapan para malaikat nanti di surga. Inilah hamba-hambaku yang senantiasa membaca dan mengkaji Al-Quran. Itu kabar gembira yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa salah satu dari fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah itu sebagai huda, sebagai petunjuk, agar kita
kita bisa menjalankan fungsi kekhalifahan kita di atas muka bumi, agar kita bisa menjalankan diri kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi agar Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi petunjuk bagi kita, sebagaimana dibahas di dalam ayat yang kedua ya, dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin," sebagai petunjuk. Agar Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk, Al-Quran tidak cukup hanya dibaca Arabnya. Dibaca Arabnya memang sudah bisa mendatangkan pahala, tapi sebatas mendatangkan pahala kalau kita baca Arabnya saja. Tapi kalau kita kaji isinya, nah barulah Al-Quran itu akan menjadi hudan, akan menjadi petunjuk. Sebagaimana kita membeli produk otomotif atau elektronik gitu ya. Taruhlah semua kita membeli mesin cuci yang terkini, touchscreen kan gitu ya. Teknologinya paling modern, sistem sentuh. Kemudian sama pabrik disertakan buku panduannya supaya kita bisa mengoperasikan mesin cuci tadi. Nah, kalau buku panduannya itu kita tidak pahami isinya, tulisannya masih bahasa Cina atau bahasa Jepang atau bahasa Jerman karena produk Eropa sama gitu, atau bahasa Inggris, apakah buku panduan itu sudah bisa jadi petunjuk bagi kita untuk bisa mengoperasikan mesin cuci itu? Belum bisa. Begitu pula halnya Al-Quran. Agar Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan, kita harus memahami isinya. Nah, oleh karena itu, insya Allah salah satu yang sudah kita lakukan di Rabu keempat setiap bulan ini sebagai salah satu ikhtiar kita agar Al-Quran tidak hanya mendatangkan pahala bagi kita yang membacanya, tapi Al-Quran bisa menjadi petunjuk agar kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sekedar untuk pengantar, untuk memotivasi kita kembali bahwa yang kita lakukan ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita bahas ayat 21 dan ayat 22. Karena ini satu makro, satu topik, satu bahasa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, kalian sembah Rabbakum, Tuhan kalian. Siapa Tuhan yang harus kita sembah itu? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kenapa kita harus menyembah Tuhan yang telah menciptakan kita? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi, firasyan sebagai hamparan, was-samaa'a, dan menjadikan langit binaan sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i, kemudian Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah menurunkan dari langit ma'an, air, fa akhraja bihi, maka dengan air itu Allah akan mengeluarkan minas thamarati, buah-buahan, rizqan
rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, andadan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Bapak yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah memperkenalkan dirinya. Allah itu siapa? Tuhan yang harus kita sembah itu siapa? Nah, sebelumnya perlu kita pahami, Bapak yang dirahmati Allah, bahwa di dalam memperkenalkan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya kepada kita umat manusia, itu menggunakan ayat. Ayat itu artinya tanda. Ayat-ayat Allah berarti tanda-tanda adanya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ayat Allah atau tanda adanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada yang namanya ayat Qur'aniyah. Ayat itu tanda, Qur'aniyah itu artinya yang bisa dibaca. Tanda adanya Allah yang bisa kita baca, itu namanya ayat Qur'aniyah. Yang mana ayat Qur'aniyah itu? Ya Al-Quran ini yang kita baca. Makanya Quran itu artinya yang dibaca, bukan yang dibersihkan dan disimpan di lemari, bukan, tapi yang dibaca. Jadi ayat Qur'aniyah adalah tanda adanya Allah yang bisa dibaca. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang isinya Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita makhluknya. Allah menjelaskan eksistensi dirinya kepada kita. Di antaranya dalam ayat ini, siapa sih Tuhan yang harus kita sembah itu? Alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kemudian di dalam ayat yang lain juga banyak Allah memperkenalkan dirinya, seperti qul huwallahu ahad. Qul, katakan wahai Muhammad, huwallahu, dia adalah Allah. Huwallahu ahad, dia adalah Allah yang esa, dan seterusnya. Itu namanya ayat Qur'aniyah, tanda adanya Allah yang bisa kita baca. Yang kedua namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda adanya Allah, tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan lewat alam semesta, lewat makhluk ciptaannya. Seperti adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, bahkan adanya diri kita sendiri, dan seterusnya. Nah, yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang Barat itu banyak yang mendapatkan hidayah masuk Islam setelah melihat fenomena alam yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan, dan ternyata bisa dipahami lewat Al-Quran. Contoh, ada seorang ahli biologi, ahli ilmu alam, namanya Profesor Michael Brown. Beliau pernah melakukan penelitian. Apa yang diteliti? Daun-daun yang bergerak terkena desiran angin, kemudian memunculkan suara gemerisik. Kan daun-daun yang terkena angin di tempat angin, tidak ada suara gemerisik di daunan. Itu suara gemerisik di daunan itu direkam dengan
alat yang sangat sensitif, yang sangat canggih, namanya osiloskop, direkam. Selama 3 tahun dia melakukan penelitian itu. Direkam, setelah direkam, kemudian hasil rekamannya divisualisasikan dalam bentuk grafik-grafik. Seperti kita kalau lihat orang sakit di rumah sakit, detak jantungnya gitu ya. Ini ada grafik-grafik begitu. Nah ternyata Bapak yang dirahmati Allah, setelah suara dedaunan itu direkam, kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik-grafik itu, memunculkan tulisan Arab. Tulisan Arab. Profesor Michael Brown itu bingung, ini tulisan Arab, saya nggak ngerti apa. Akhirnya ditanyakan kepada ilmuwan Muslim, ini tulisan apa? Ternyata apa? Lafzul Jalalah, lafaz Allah. Terus dia minta penjelasan kepada ilmuwan Muslim, ini maksudnya apa? Ilmuwan Muslim nanya, memangnya dari mana itu? Anda dapatkan itu? Diceritakan, kami merekam suara dedaunan, kemudian hasil suaranya divisualisasikan, ternyata memunculkan lafaz itu yang Anda bilang lafzul jalalah atau lafaz Allah atau nama Tuhan. Oh begitu. Apa kata Imam Muslim? Fenomena yang Anda temukan di alam itu bagi kami umat Islam sudah tidak aneh. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menjelaskannya. Kemudian Profesor Muslim itu membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihi. Tusabbihu bertasbih lahu kepada Allah as-samawati as-sab'u, langit yang 7, wal ardu, dan juga bertasbih kepada Allah bumi. Kemudian wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya, yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ayat itu selanjutnya, wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun illa kecuali yusabbihu bihamdihi, melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, walakin, dan akan tetapi, la tafqahuna, kalian tidak memahami tasbihahum, tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafur, sungguh dia maha penyantun lagi maha pengampun. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa langit, bumi dan isinya semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Michael Brown menemukan fenomena itu di alam, kemudian dilaporkan kepada ilmuwan Muslim merasa tidak ada, karena dalam Al-Quran sudah ada. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, ayat 44 surat Al-Isra ini menunjukkan ayat Qur'aniyah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca. Ya, bahwa Allah menciptakan seluruh makhluknya, kemudian mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ditemukan oleh Michael Brown itu namanya ayat kauniyah, tanda adanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan lewat alam semesta. Nah, karena Michael Brown menemukan fenomena alam seperti itu yang aneh, yang tidak bisa dipercakap oleh ilmu pengetahuan, setelah dikonfirmasi dengan Al-Quran, ternyata ada kesamaan. Akhirnya Michael Brown mendapatkan hidayah dari Allah, meyakini bahwa Al-Quran itu betul firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu bukan bikinan Muhammad Rasulullah SAW. Akhirnya masuk Islam. Ada lagi ilmuwan dari Prancis, seorang oceanographer,
Ocean itu artinya lautan, grapher itu tukang foto. Oceanographer tukang foto laut. Namanya Jacques Yves Cousteau. Dia pernah melakukan sebuah penelitian. Dia seorang tukang foto dan juga ahli selam. Menyelam di salah satu lautan sampai ke dasar. Subhanallah. Di dasar lautan dia menemukan satu fenomena alam yang aneh. Apa itu? Dia menemukan ada aliran sungai di dasar lautan. Ada sungai di dasar lautan. Yang bikin anehnya lagi adalah air yang mengalir di sungai yang di dasar lautan itu rasanya tawar, tidak asin sebagaimana air laut pada umumnya. Padahal itu ada di dasar lautan. Luar biasanya ketika berada di dalam aliran sungai itu, dia merasakan air itu tawar. Tapi ketika keluar dari area sungai itu, kembali air itu asin. Padahal tidak ada dinding yang memisahkan, gak ada pembatas. Tapi air tidak menyatu, padahal rasanya beda. Dia bingung. Kembali ke darat, dia coba teliti dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan yang dipahami. Tidak ditemukan. Teori apapun tidak bisa menemukan itu, tidak bisa memecahkan itu. Seperti biasa orang barat itu kalau tidak bisa memecahkan fenomena alam, mereka pasti bertanya kepada ilmuwan muslim. Ternyata saya menemukan begini, kata ilmuwan muslim, kami sudah tidak aneh dengan fenomena yang Anda temukan di dasar lautan seperti itu, karena Al-Quran sudah menjelaskannya. Salah satunya dijelaskan di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 53. Kita sering membaca ayat ini, cuma kan kita tidak pernah memahami isinya. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wa huwa alladhi marajal bahrain, wa huwa, dan dia Allah, alladhi marajal bahrain, yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Kemudian apa kata Allah? Hadza 'adbun furatun, yang ini rasanya tawar dan segar. Wa hadza milhun ujaj, kemudian yang ini rasanya sangat asin dan pahit. Coba Al-Quran menyebutkan itu. Yang ini tawar dan segar, yang ini asin dan pahit. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kemudian kata Allah, wa ja'ala bainahuma, dan Allah menjadikan di antara keduanya barzakhan wa hijran mahjura, ada dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Seperti ada dinding yang membatasi, padahal tidak ada. Ya cuma air dengan air, gak nyampur. Yang satu asin, yang satu tawar. Itu namanya ayat kauniyah. Allah menunjukkan kebesarannya, ditunjukkan lewat alam semesta. Dan seperti biasa, ilmuwan barat setelah menemukan fenomena alam yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan, ternyata terpecahkan dalam Al-Quran. Mereka mendapatkan hidayah, masuk Islam. Itu bedanya orang barat masuk Islam dengan saudara kita muslim yang masuk agama lain. Kalau kita saudara muslim masuk agama lain karena satu kardus Indomie gitu ya, atau karena bucin gitu, budak cinta, gara-gara cinta pindah agama gitu. Seperti siapa Bu? Aspiranda, ya ya. Itu pindah agama gara-gara cinta gitu. Dan masih banyak ya, bukti-bukti lain ya. Ada, saya lupa namanya, ilmuwan juga dari barat mencoba meneliti muminya Fir'aun. Muminya Fir'aun diteliti, izin sama pemerintah Mesir mau meneliti muminya Fir'aun, dibedah. Ternyata setelah dibedah, di dalam muminya Fir'aun itu ditemukan ada kandungan garam yang sangat banyak. Artinya apa? Berarti
dalam Al-Quran juga tentu ada ceritanya bahwa Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa sudah nyebrang, dia tenggelam di lautan. Tapi yang bikin dia heran, yang akhirnya dia bertanya kepada ilmuwan Muslim adalah dalam kisah-kisah Israiliyat, dalam Taurat, dalam Injil, diceritakan termasuk dalam Al-Quran bahwa yang tenggelam itu bukan hanya Fir'aun, tapi juga bala tentaranya. Tapi kenapa yang ditemukan hanya jasadnya Fir'aun? Kenapa yang masih ada cuma jasadnya Fir'aun? Nah, dia bingung. Kembali lagi nanya kepada ilmuwan Muslim. Kata ilmuwan Muslim, bagi kami sudah tidak aneh kalau jasadnya Fir'aun itu masih ada. Kenapa? Al-Quran sudah menyebutkan. Saya lupa surat apa yang berapa. Coba saya cek ya. Al-yawma nunajjika. Saya hafal ayatnya tapi lupa. Surat Yunus ayat 92. Jadi di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa jasadnya Fir'aun yang masih ada sementara yang lainnya bala tentaranya tidak ditemukan. Kata Allah dalam ayat itu, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Falyawma, maka pada hari itu, nunajjika, kami selamatkan kamu, bi badanika, badanmu, jasadnya Fir'aun diselamatkan oleh Allah. Tujuannya untuk apa? Litakuna, supaya kamu liman, bagi orang khalfaka, setelah kamu, ayatan, menjadi tanda, menjadi bukti. Tetapi kata Allah, wa inna katsiran minan nas, sesungguhnya kebanyakan manusia, an ayatina, dari ayat-ayatku, la ghafilun, mereka lalai. Allah jelaskan itu. Jadi jasadnya Fir'aun memang sengaja diselamatkan oleh Allah supaya menjadi bukti bahwa kisah itu memang betul adanya. Kalau kita baca dalam tafsirnya, jadi ceritanya itu ketika Fir'aun sudah tenggelam, Nabi Musa dan Bani Israel sudah nyebrang. Bani Israel yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa itu masih ketakutan. Musa, kami belum tenang kalau belum melihat jasadnya Fir'aun di depan mata kami bahwa dia telah mati. Awalnya begitu. Kami gak tenang Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah memerintahkan laut untuk melemparkan jasadnya Fir'aun ke daratan. Akhirnya jasadnya Fir'aun terlempar ke darat. Kemudian Nabi Musa menunjukkan kepada Bani Israel, lihat, itu Fir'aun bukan? Oh iya, sudah tenang lagi. Itu akhirnya yang terjadi. Al-Quran juga menjelaskan, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Akhirnya seperti biasa, dia seperti yang lain dapat hidayah dari Allah, masuk Islam. Karena ternyata fenomena alam yang dia temukan, semua yang dijelaskan dalam Al-Quran, antara ayat kauniyah dengan ayat Qur'aniyah ada kecocokan. Akhirnya dapat hidayah, masuk Islam. Dan masuk banyak ilmuwan-ilmuwan yang lain yang mengalami hal yang sama. Baik, kita kembali ke ayat 21-22. Allah memerintahkan kita agar kita menyembah Allah. Kemudian bagi kita yang belum kenal siapa Allah, Allah jelaskan Alladzi khalaqakum, yang harus kita sembah adalah Tuhan yang telah menciptakan kalian, dan seterusnya. Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian Allah menjelaskan Allah yang telah menciptakan kita. Allah menjadikan bumi seperti tikar yang terhampar supaya kita bisa menempatinya. Allah jadikan langit sebagai atapnya. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit sehingga bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Maka kata Allah, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum
mengerjakan semuanya, dan Allah yang telah memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Bapak yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dengan Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bercerita, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'dhamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Rasul menjawab, antaj'alallah niddan, engkau jadikan bagi Allah sekutu, wa huwa khalaqaka, padahal Dia yang telah menciptakan. Ya, makanya kita tidak boleh ya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu apa? Menduakan Allah. Kita saja tidak mau diduakan, kan begitu ya? Begitu hanya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memberikan kita segalanya. Bapak yang dirahmati Allah, dengan ayat ini juga seharusnya membuat kita tenang dalam menjalani hidup ini. Karena yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakannya, yang mengaturnya, itu adalah Allah. Seharusnya kita tenang dalam menjalani hidup ini, karena kita tinggal di bumi yang diciptakan dan diatur, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai perbandingan begini, kalau jenengan pasti pernah naik kereta. Pada saat jenengan naik kereta, jenengan kenal siapa masinisnya? Kenal apa betul masinis yang jenengan bawa kereta? Tidak kenal, kan begitu? Kita tidak kenal siapa masinis yang mengendalikan kereta kita, tapi kita bisa tetap tenang duduk di dalam kereta. Bisa ketawa-ketawa, bisa tidur, bisa istirahat, bisa makan-makan. Padahal kita tidak tahu masinis ini mau membawa kita kemana. Dia itu orang yang baik atau tidak, kita tidak pernah tahu. Kita naik pesawat, tidak pernah tahu siapa pilot yang mengendalikan pesawat yang kita naiki, tapi kita bisa tetap tidur dengan tenang. Nah, persoalannya adalah kita hidup di dunia dan kita sudah tahu dunia ini yang menciptakan Allah, dunia ini yang mengatur Allah, dunia ini yang mengendalikan adalah Allah. Tapi kenapa masih banyak orang yang gelisah dalam menjalani hidup ini? Padahal tahu yang mengendalikan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang gelisah dalam menjalani hidup, berarti dia belum kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus baca Al-Quran supaya kita tambah tenang dalam menjalani hidup ini. Makanya kan tadi di hadis yang pertama dikatakan, ketika orang berkumpul baca Al-Quran dan memahami isinya, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Karena kita mengenal siapa yang mengatur alam semesta, siapa yang mengendalikan alam semesta, siapa yang membagi rezeki, siapa yang menentukan segala hal dalam hidup ini. Ada sebuah kisah, Bapak yang dirahmati Allah, saya lihat di YouTube. Ada dua orang berdialog. Yang satu orang ateis, yang satu orang beragama. Dalam video itu digambarkan yang ateis itu seorang tukang cukur, yang beragama itu yang dicukur. Yang dicukur itu kalau nggak salah seorang guru. Yang ateis itu berkata, Pak Guru, saya mau bicara. Oh ya, gimana Pak? Saya tidak percaya Tuhan itu ada. Kalaupun Tuhan itu ada, saya tidak yakin kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Kata Pak Gurunya berkata, kenapa kau meragukan eksistensi Tuhan? Kata tukang cukurnya, kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa di luar sana banyak orang yang hidupnya susah, penyakitan, uang gak punya, utangnya banyak, dan seterusnya? Kenapa banyak orang hidupnya susah? Berarti Tuhan itu tidak ada. Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan tidak Maha Kuasa. Soalnya kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa tidak dibuat saja semuanya kaya, tidak dibuat saja semuanya bahagia, tidak dibuat saja semuanya sehat? Masih banyak yang hidupnya susah. Berarti Tuhan itu tidak Maha Kuasa. Awalnya yang dicukur belum bisa memberikan jawaban. Sampai selesai cukur masih bingung jawaban. Keluar dari tempat cukur, diam
masuk menemui tukang cukur. Mas, masuk ke dalam, nanti saya kasih uang. Jenengan diam saja, ikuti saja. Oh ya, masuk ke dalam. Baik tukang cukur, saya mau bicara. Apa bang? Kemudian orang itu, Pak Guru tadi mengatakan, saya tidak percaya kalau tukang cukur itu ada. Tukang cukur itu gak ada. Tukang cukurnya ketawa, jenengan ini aneh-aneh saja. Oh jenengan barusan cukur ke saya, saat ini sedang berhadapan sama saya. Kok bisa-bisanya mengatakan tukang cukur tidak ada? Apa kata Pak Gurunya? Kalau tukang cukur itu memang ada, kenapa masih ada anak muda rambutnya gondrong? Ini baru satu, di luar sana masih banyak yang rambutnya gondrong. Berarti tukang cukur itu tidak ada. Apa kata tukang cukurnya? Jenengan ini aneh-aneh saja. Salah mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mau datang kepada tukang cukur? Kenapa mereka tidak mau meminta tolong kepada tukang cukur? Kalau mereka datang minta tolong, pasti rambutnya rapi sesuai dengan yang diinginkannya. Kata Pak Gurunya, itulah jawaban dari gugatan Anda tentang Tuhan. Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Kuasa. Kenapa ada orang yang hidupnya susah dan sengsara? Salah mereka sendiri. Kenapa mereka tidak mau datang menemui Tuhannya? Kenapa mereka tidak mau minta tolong kepada Tuhannya? Kalau mau datang, minta tolong, pasti dia akan mendapatkan kehidupan seperti yang diharapkan. Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa. Kalau kita baca ayat-ayatnya, itu akan menenangkan hati kita. Salah satunya ayat yang membahagiakan kita dalam Al-Hujurat kalau tidak salah, ada ayat begini. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kemudian dijawab sendiri oleh Allah, nahnu qasamna, telah kami bagi bainahum di antara mereka ma'isyatahum, kehidupan mereka fil hayati dunya, untuk hidup di dunia. Warfa'na, dan telah kami angkat maqdum sebagian mereka fawqa ba'din, atas sebagian yang lain, darajatin, beberapa derajat. Masalah rezeki sudah dibagi oleh Allah, pangkat dan kedudukan sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kita risau? Nasib kita di akhirat belum ada yang menjamin. Tapi banyak orang yang tenang-tenang saja hidupnya untuk menghadapi akhirat. Nasib kita di dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih banyak orang yang gelisah dalam menjalani hidup ini. Menjalani sesuatu yang sudah pasti, kita gelisah. Tapi menghadapi sesuatu yang belum pasti, kita santai-santai saja. Nah ini kan kebalik. Seharusnya kita lebih khawatir, lebih sungguh-sungguh dalam berikhtiar menghadapi sesuatu yang belum pasti, yaitu akhirat. Nah kebanyakan orang menghadapi akhirat santai, ya. Tapi menghadapi dunia sampai stres-stres kan begitu ya. Itu kebalik. Ya. Dunia itu sudah pasti, ya, ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat itu belum ada jaminan. Baik, kita kembali ke ayat ini. Jadi ayat ini 21-22, Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, kemudian untuk meyakinkan kita, Allah memperkenalkan dirinya agar kita mau menyembahnya. Allah perkenalkan, dialah yang menciptakan kita, dialah yang menciptakan orang-orang sebelum kita, dialah yang menjadikan bumi menjadi hamparan sehingga kita bisa tinggal di atasnya, dialah yang menciptakan langit sebagai atap, dialah yang menciptakan hujan, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan buah-buahan dan seterusnya. Allah mengingatkan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan pernah membuat sekutu dan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, pindah menit lagi. 5 menit. 5 menit lagi, oke. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, jika kalian semua ragu, wa in
kuntum, dan jika kalian fi raibin, berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hamba-Mu. Kalau ada yang meragukan Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, Allah nantang, faktu, maka datangkanlah di surat, satu surat saja, min mithlihi, yang serupa dengan Al-Quran. In kuntum wad'u syuhadakum, silakan minta tolong kepada siapapun min dunillah selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah menantang orang kafir. Orang kafir itu orang yang ingkar, orang yang tidak percaya, tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Termasuk nanti ada di antara kita yang tidak percaya Al-Quran. Tantangan ini juga untuk siapapun yang tidak percaya dengan Al-Quran, yang tidak yakin kalau Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menganggap Al-Quran bikinan Rasulullah SAW, ditantang oleh Allah. Silakan faktu di surah, datangkan satu surat saja. Ceritanya begini, Bapak Ibu dan Allah, para nabi itu diberi mukjizat sesuai dengan kecenderungan masyarakat di mana nabi itu diutus. Kalau masyarakat di mana nabi itu diutus sedang gandrung dengan ilmu kesehatan, ilmu pengobatan, ilmu kedokteran, maka nabinya memiliki kemampuan pengobatan yang tidak bisa dikalahkan. Seperti halnya nabi yang bisa menghidupkan orang mati, ya, menyembuhkan berbagai macam penyakit, bisa menghidupkan orang mati, ya. Itu kan satu keahlian dalam pengobatan yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh nabi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti kisah Al-Baqarah ini, ya. Ini kan awalnya Bani Israel ada yang membunuh keluarganya, membunuh saudaranya, kemudian mayatnya ditaruh di depan rumah tetangganya, kemudian dia membuat fitnah tetangganya yang telah membunuh orang itu, kemudian lapor kepada Nabi Musa, kemudian sama Nabi Musa pukulkan daging sapi yang telah disembelih ke badan mayat yang telah dibunuh itu. Mayat itu dibulani. Kemudian dia mengatakan yang membunuh saya adalah keponakan saya sendiri. Jadi ada orang Yahudi kaya raya, tidak punya anak, ngangkat anak keponakan. Keponakannya tidak sabar untuk dapat warisan, pamannya itu dibunuh supaya cepat dapat warisan. Nah, itu kisah munculnya surah Al-Baqarah itu. Baik, Bapak yang bermata, kembali lagi. Nabi diberi mukjizat sesuai dengan kecenderungan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu menghormati kedudukan, maka nabinya dijadikan sebagai raja. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, karena masyarakatnya gantung kepada raja. Baginda Rasul Muhammad SAW diutus oleh Allah di Jazirah Arab, di mana orang Arab saat itu sedang menggandrungi dunia sastra. Orang Arab itu paling jago bikin karya sastra, bikin puisi, bikin burda, bikin qasidah, bikin nasyid, bikin, kalau di Indonesia seperti bikin pantun, begitu ya. Itu jago-jago mereka. Membuat karya sastra luar biasa orang Arab. Makanya Rasulullah SAW diberikan mukjizat terbesarnya adalah karya sastra tak tertandingi, yaitu Al-Quran. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya. Ketika ada seorang nabi palsu yang namanya Musailamah al-Kadzdzab pernah bertanya kepada Amr bin As, ya. Musailamah bertanya kepada Amr bin As, Amr, apa yang telah diturunkan Tuhan kepada temanmu? Maksudnya kepada Rasulullah. Kemudian Amr bin As bercerita tentang surah Al-Fil, surah Al-Asr. Allah telah menurunkan ayat berikut, wal asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Lalu apa kata Musailamah al-Kadzdzab? Ini hebatnya orang Arab. Pada satu sisi kita mengaku dia hebat, sekalipun kehebatannya tentu tidak sehebat karya langsung dari Allah, yaitu Al-Quran. Musailamah al-Kadzdzab diam
zikir. Kemudian dia mengatakan, saya pun baru saja mendapatkan surat yang sejenis. Apa kata dia? Dia menyampaikan satu karya sastra yang bagi kita yang tidak paham artinya itu kalimatnya indah. Karena ada sajadnya. Maksud sajad itu akhir katanya sama. Ya wabar ya wabar, innama anta iradun wasodar, wasaiukan nakrun nakrun. Musailamah mengatakan, saya juga baru dapat surat yang sama dengan surat Al-Asr. Wal asr, innal insana fi khusr. Nah, kalimat yang belakang sama. Nah, dia mengatakan, ya wabar, innama anta iradun wasodar, wasaiukan nakrun nakrun. Tahu artinya apa? Gak ada maknanya dari apa yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab. Artinya begini, ya wabar, wahai bulu, innama anta iradun wasodar. Sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul. Wasaiukan nakrun nakrun, sedangkan keseluruhanmu adalah lupa. Apa artinya? Wahai bulu, maksudnya apa? Maknanya apa? Ya, Al-Quran langsung dari Allah, bukan bikinan Rasulullah. Ketika ada yang tidak mempercayainya, silakan buat. Musailamah al-Kadzdzab mencoba membuatnya, gak ada artinya. Dan luar biasanya Musailamah itu bikin banyak surat seperti Al-Quran. Ada lagi disebutkan dalam sebuah kitab, surat Al-Fil. Al-Fil, gajah. Dia bikin surat juga. Al-Fil, Al-Fil, wa ma adraka ma Al-Fil. Gajah. Tahu apa itu gajah? Lahu dhabbun wabinun wa khutun tawil. Gajah itu adalah binatang yang telinganya besar, yang belalainya panjang. Apa artinya dia membuat itu? Benar begitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu betul langsung dari Allah, sehingga tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa membuatnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita ulang lagi tentang siapa yang ragu dengan Al-Quran, silakan buat tandingannya sebagaimana Al-Quran. Jika kalian memang orang-orang yang benar, tapi dijawab sendiri oleh Allah, fa'ilal taf'alu walan taf'alu. Jika kalian tidak sanggup dan kalian betul-betul tidak akan sanggup, fattaqun naral ladzi waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan bebatuan yang disediakan untuk orang-orang kafir. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja dulu untuk hari ini yang bisa kita bahas. Intinya di ayat 21-22 tadi ya, bahwa Allah ada Tuhan yang menciptakan kita, sehingga kita harus menyembahnya, tidak boleh menyekutukannya dengan apapun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.